Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan pembahasan singkat ini yang bertemakan teori perkembangan psikodinamika. Selawat diiringi salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadid Prakoso dan saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 1P. Yang terhormat kepada dosen pembimbing, yakni Ibu Raja Widyanovi, SI, Kom, M, Soks, SC. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Pencetus teori psikodinamika. Pertama ada Sigmund Freud, lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg dan meninggal di London tanggal 23 September 1939 pada umur 83 tahun. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar, bahwa yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Dasar terciptanya metode tersebut adalah konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ditekankan oleh diri sendiri. Sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud. Dalam pemahamannya, mimpi merupakan pesan bahwa alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lainnya, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Yang kedua ada Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt am Main, Jerman, tanggal 15 Juni 1902 dan meninggal di Harvard, Amerika Serikat pada umur 91 tahun. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Jadi, Erik Erikson hanya mengembangkan teori yang dirintis oleh Freud. Sejarah teori psikodinamika. Psikodinamika dikembangkan lebih lanjut oleh Carl Jung, Alfred Adler, dan Melvin Cailin pada pertengahan 1940-an dan memasuki 1950-an. Penerapan teori umum teori psikodinamika telah mapan dalam bukunya yang terbit pada tahun 1988 yang berjudul Introduction to Psychosis New Scientist. Kemudian, psikiater Marty J. Horowitz menyatakan bahwa minat dan ketarikannya pada psikodinamika pada tahun 1990-an. Psikiater Amerika dan kemudian ada psikiater Amerika Eric Berg membangun model psikodinamika Freud, khususnya model status ego, untuk mengembangkan psikologi interaksi manusia yang disebut analisis transaksional yang menurut Dr. James R. Allen adalah kognitif, pendekatan perilaku untuk pengobatan, dan itu adalah cara yang sangat efektif untuk menangani model internal diri dan orang lain serta masalah psikodinamika lainnya.
Sekitar tahun 1970-an, semakin banyak peneliti mulai berangkat dari model psikodinamika dan alam bawah sadar Freudian. Banyak yang merasa bahwa bukti itu terlalu bergantung pada wacana imajinatif dalam terapi. Dan pada laporan pasien tentang keadaan pikiran mereka, pengalaman subjektif ini tidak dapat diakses oleh orang lain. Filsuf Saint Karl Popper berpendapat bahwa sebagian besar Freudianisme tidak dapat diuji dan karena tidak ilmiah. Pada tahun 1975, kritikus sastra Friedrich Kurtz mulai kampanye panjang selama beberapa dekade melawan kredibilitas ilmiah Freudianisme. Ini memuncak dalam Freud, The Making of an Illusion, yang mengumpulkan kritik bertahun-tahun dari banyak pihak. Sekolah kedokteran dan Departemen Psikologi tidak lagi menawarkan banyak penelitian di bidang psikodinamika. Menurut survei tahun 2007, seorang profesor psikologi Universitas Emory menjelaskan dan berkata, "Saya tidak berpikir psikoanalisis akan bertambah kecuali ada apresiasi lebih untuk penelitian dan pengujian empiris." Mengaplikasikan teori psikodinamika dalam pengajaran fisika. Teori perkembangan psikodinamika yang digagasi oleh Sigmund Freud memiliki konsep diantaranya, yaitu konsep bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsep ini dapat dikembangkan dalam proses bimbingan dengan melihat hakikatnya. Manusia itu memiliki kebutuhan dan keinginan-keinginan dasar. Dengan demikian, guru dalam memberikan bimbingan harus selalu berpedoman kepada apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh siswanya, sehingga bimbingan yang dilakukan benar-benar efektif. Hal ini sesuai dengan 3 fungsi bimbingan itu sendiri, yaitu memahami individu. Seorang guru dan pembimbing dapat memberikan bantuan yang efektif jika mereka dapat memahami dan mengerti persoalan, sifat, kebutuhan, minat, dan kemampuan anak didiknya. Karena itu, bimbingan yang efektif menuntut secara mutlak pemahaman diri anak secara keseluruhan. Yang B, preventif dan pengembangan individual. Preventif dan pengembangan merupakan dua sisi dari satu mata uang. C, membantu individu untuk menyempurnakannya. Pertolongan setiap individu tidak sama. Contoh penerapan psikodinamika pada pembelajaran fisika. Di Indonesia, belajar fisika dimulai pada masa SMP, yaitu pada fase sekitar pubertas, dan perbedaan cara mengajar fisika yang disesuaikan dengan psikodinamika tiap fase para peserta didik. Maka dari itu, pengajar fisika pada setiap jenjang pendidikan berbeda. Pengajar siswa SMP memberikan contoh nyata terhadap materi yang sedang dipelajari. Misal pada pengukuran, peserta didik harus dihadapkan langsung dengan alat-alat ukur seperti neraca, jangka, sorong, mikrometer, skrup, dan lainnya. Yang kedua, pengajar fisika di SMA pada materi sedang dipelajari pengajar memberikan fungsi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik dapat mengaplikasikannya. Yang ketiga, pengajar fisika di perguruan tinggi pada masa ini mendidik adalah
fasilitator, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengembangkan materi secara mandiri, sehingga diharapkan akan terjadi relasi di antara peserta didik maupun peserta didik dengan pendidik. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.